Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Yasin Ahmaddin. Di sini kita berada di perkebunan Biotrop Bogor dengan luas 500 meter persegi, ditanami dengan tanaman tomat. Nah, pada kesempatan yang bagus ini, saya akan memperkenalkan sebuah alat yang cukup menarik yang bisa membantu para petani di Indonesia untuk mengoptimalisasikan proses pertanian dan perkebunan. Nah, nama produk ini adalah Botaniq, yang dimana alat ini diintegrasikan dengan lahan yang ada di sini sebagai percontohan, dan alat ini bisa melakukan otomatisasi penyiraman dan pemupukan. Nah, alatnya seperti apa? Mari kita lihat. Teman-teman, ini dia alat yang tadi saya sebutkan. Alat ini punya fitur yang cukup menarik di sini. Dia bisa melakukan otomatisasi penyiraman dan pemupukan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini kita hanya perlukan sebuah handphone, yang dimana handphone ini terdapat aplikasi yang terhubung dengan perangkat ini. Nah, perangkat ini sendiri itu dilengkapi dengan spesifikasi sebagai berikut, ya, bisa kita lihat seperti ini. Nah, lalu juga bisa kita lihat sebelum ke aplikasi ini, di sini ada berbagai macam komponen yang mendukung alat ini, seperti ada pompa dengan spesifikasi yang cukup baik, bisa memompa dengan kekuatan sehingga airnya dapat ke lahan. Lalu juga di sini ada valve untuk mengatur jalur airnya. Lalu juga seperti rangkaian pipa-pipa ini yang berfungsi untuk mengalirkan air maupun pemupukan, seperti itu. Nah, lalu juga di sini adalah panel utama yang dapat mengontrol komponen-komponen tadi seperti valve dan juga pompa, ya. Nah, selain menggunakan HP, alat ini, panel ini juga bisa secara manual begitu ya. Ketika satu kondisi mungkin di aplikasi ini tidak bisa kita akses, itu ada secara manual. Misal kita ingin memompa air ke lahan yang pertama, itu kita bisa geser saja switchnya dari auto ke lahan satu. Lalu juga kita ingin, apakah ingin penyiraman atau pemupukan. Kalau ingin penyiraman maka kita bisa pindahkan ke penyiraman, dan untuk pemupukan juga kita bisa pindahkan ke pemupukan. Setelah seperti ini, maka kita bisa nyalakan pompa utamanya seperti ini. Nah, maka dia akan berbunyi, dan bisa kita lihat di sini air sudah mengalir ya tadi. Nah, kalau misal lahan buah seperti ini, maka di sini terlihat air keluar. Nah, kita pindahkan lagi ke lahan satu. Itu secara manual, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan perangkat handphone ini untuk mengkontrol panel ini. Caranya kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, caranya kita pilih perangkat yang akan kita konfigurasi seperti ini misalnya. Sini akan tampil dashboard yang berkaitan dengan perangkat ini, seperti bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada kontrol perangkat ya, kontrol perangkat, ada lahan 1, lahan 2, lalu juga ada fungsinya apakah penyiraman atau pemupukan, dan juga kita bisa melihat kondisi di sekitar, yaitu suhu dan kelembaban ya. Nah, selanjutnya misal kita coba menyalakan lahan 1 dengan mode siram, lalu kita kirim, maka di sini bisa kita lihat alatnya menyala begitu ya, penyiraman dan lahan. Nah, jika ini dinyalakan ke auto, maka pompa ini akan menyala.
Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat status perangkat di sini. Lahan 1 itu adalah penyiraman, gitu ya, sedang menyala, bisa kita lihat. Nah, untuk mematikannya kita hanya perlu untuk off lahan 1 lalu kita kirim. Nah, bisa kita lihat alat pun mati. Nah, fitur unggulan dari perangkat ini adalah kita bisa menggunakan fitur rekomendasi pemupukan. Fitur ini itu sangat berguna bagi petani. Kenapa? Karena fitur ini hanya akan digunakan sekali saja ketika awal penanaman, dan selanjutnya alat ini yang akan mengontrol pemupukan maupun penyiraman selama masa penanaman. Misalnya tanaman yang ada di sini adalah tanaman tomat yang dimana secara rekomendasi dia akan tumbuh selama 10 minggu. Nah, selama 10 minggu itu alat ini yang akan mengaturnya. Jadi petani tidak perlu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemupukan dan penyiraman secara manual begitu ya. Tetapi petani hanya perlu mengontrol secara melihat langsung ataupun hanya melihat dari perangkat begitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita masuk kembali ke dalam detail perangkat begitu ya. Di sini ada rekomendasi pemupukan. Seperti ini. Nah, maka di sini kita bisa pilih misalnya tanaman yang akan kita tanam itu adalah tomat ya. Kita cari, di sini ada tomat. Lalu luas lahannya kita masukkan, yang dimana lahan ini adalah 500 meter persegi begitu. Nah, selanjutnya untuk latitude, longitude, dan altitude ini akan terisi secara otomatis karena adanya GPS di perangkat handphone ini. Nah, selanjutnya alamat bisa kita isikan di mana alamatnya. Nah, selanjutnya yang akan kita isi di sini adalah parameter yang ada di tanah atau unsur hara yang ada di tanah. Nah, misal jenis tanah yang ada di lahan ini adalah latosol begitu ya. Kita cari misalnya. Nah, ini lalu kita isikan nilai potasiumnya berapa, misal 10 ppm, lalu K-nya berapa, kita isikan misal 15. Nanti di sini ketika kita mengisi akan tampil sebuah informasi bahwasannya nilai parameter ini itu di dalam range apa, apakah rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, bahkan seperti ini. Nah, ini akan terdeteksi dan akan menghasilkan sebuah rekomendasi untuk proses pemupukan seperti itu. Nah, di sini magnesiumnya kita misal isikan 20 ppm, Ca 100, lalu si organiknya 5%, pH yang diinginkan berapa, misal maksud saya pH yang ada di tanah seperti apa, lalu target pH-nya ini secara otomatis sesuai dengan tanamannya begitu. Selanjutnya, nah lalu ada parameter-parameter berikutnya yang perlu kita isi oleh petani begitu ya. Nah, seperti ini amonium sulfate, apakah digunakan atau tidak, misal kita isi tidak, super phosphate, potasium chloride, dan seterusnya. Hingga yang terakhir adalah pupuk organiknya itu berapa persen gitu ya. Nah, setelah kita isikan semua parameternya ya, maka di sini akan tampil dosis yang diperlukan untuk proses pemupukan. Misal nitrogen itu 224 kg per hektar. Lalu potasium 112 kg per hektar, dan juga di sini maksud saya bukan potasium tapi fosfor. Nah, di sini baru potasium begitu ya, 112 kg per hektar. Nah,
Lalu kita bisa isikan pre-plan-nya itu berapa persen gitu ya dari tanah yang akan disiapkan untuk penanaman. Kalau kasus kita saat ini, pre-plan untuk nitrogen itu sudah 40% gitu ya. Sementara untuk fosfor sudah 100% dan potasium sudah 40%. Lalu frit-nya masih 0%, sehingga dripnya itu adalah 60% gitu ya, sisa yang harus kita berikan selama masa penanaman. Selanjutnya, nah ini sudah terlihat ya, ketika sudah diisikan semua, maka selanjutnya itu akan terlihat di sini adalah durasi dari pemupukan 2 menit 53 detik. Ini adalah rekomendasi yang dihasilkan dari pengisian parameter tanah tadi. Nah, selanjutnya ketika kita ingin pilih lahan 2, itu pun dia akan secara otomatis menghasilkan durasinya begitu ya. Seperti ini. Nah, karena kita hanya ingin pemupukan di satu lahan, kita isi saja satu lahan. Nah, lalu kita pilih hari apa pemupukan ini. Kebetulan hari ini adalah hari Kamis, kita coba hari Kamis dan jamnya ini jam saat kita set jam 12 ya. Seperti ini, oke. Nah, selain pemupukan, di sini juga kita bisa mengatur jadwal penyiraman, ya. Jadwal penyiraman, kita ingin tiap hari ini tanaman disiram. Selesai. Nah, di sini total minggunya bisa kita lihat 10 minggu. Ini untuk kasus tanaman tomat. Nah, selanjutnya kita tambah waktu. Nah, waktunya itu ingin jam berapa begitu ya di hari yang sudah di-set. Kita set misal jam 9. Kita ingin lahan 1. Dan durasinya saya ingin 10 menit misal. 10 menit 10 detik. Lalu saya juga ingin tambah waktu lagi di jam 4 sore. Saya pilih lahan 1. Kalau di jam 4 sore mungkin saya hanya ingin 5 menit. Bisa kita pilih. Lalu sebetulnya kita juga bisa pilih lahan 2. Nah, untuk pengaturan lahan mana yang ingin dilakukan terlebih dahulu, itu kita bisa drag lahannya seperti ini. Nah, kita ingin lahan 1 terlebih dahulu, dan ya kita tidak ingin menyalakan lahan 2. Maaf, kita coba ya, untuk lahan 2 kita pilih di 1 menit 2 detik misalnya. Nah, selanjutnya adalah setelah diisi semua parameter yang diperlukan, hari, lalu juga jamnya berapa, durasinya berapa. Setelah selesai kita pencet simpan. Maka di sini berhasil disimpan dan akan masuk ke dalam perangkat ini ya. Di sini ada pupuk. Lalu jam terdekatnya adalah jam 12. Ini adalah informasi penyiraman atau pemupukan terdekat. Setelah melakukan pemupukan, kita kan tadi sudah set di jam 16. Maka di sini akan berubah menjadi siram dan di sini akan berubah jadi 16.00. Nah, oke. Jadi seperti itu cara menggunakan rekomendasi pemupukan. Ini tentu memudahkan para petani, terutama yang bergerak di bidang agrikultur dan
precision farming. Ya, setelah kita set, maka petani tidak perlu lagi men-set ataupun menyeting di tiap minggunya ataupun di tiap harinya. Biarkan alat ini yang akan melakukan tugasnya, begitu. Nah, mari kita tunggu hingga jam 12.00, lalu kita lihat apakah alat ini sudah berfungsi atau tidak. Oke, di sini waktu sudah menunjukkan 59:58 detik. Nah, ini pasti dia akan menyala seperti ini, ya. Bisa kita lihat. Ini adalah proses pemupukan. Namun bisa kita lihat penyiraman terlebih dahulu yang menyala. Kenapa? Ini adalah mekanisme untuk mendorong pupuk agar sampai kepada lahan. Karena pupuk tidak sebanyak volumenya itu yang akan dihantarkan ke lahan. Sehingga kita perlu mekanisme penyiraman yang dimana ini akan mengisi terlebih dahulu pipa-pipa, lalu ketika sudah terisi dengan air, maka proses mekanisme pemupukan akan menyala selama durasi yang telah ditentukan, yaitu kita tadi dapat di 2 menit 50 detik. Dan proses penyiraman ini itu dilakukan di awal sebelum pemupukan dan juga di akhir setelah pemupukan. Nah, durasi dari penyiraman ini itu telah kita kalibrasi dengan sesuai lahan yang ada di sini. Ya, kita dapatkan bahwasannya air dapat sampai kepada lahan ini adalah 5 menit. Sehingga proses penyiraman di awal itu 5 menit, lalu dilanjutkan dengan pemupukan itu di 2 menit 50 detik. Dan juga proses penyiraman di akhir untuk mendorong pupuk tersebut itu di 5 menit juga. Jadi total untuk pemupukan, sekali pemupukan adalah 10 menit penyiraman ditambah jumlah pemupukan yang direkomendasikan. Yaitu kalau kasus pada lahan biotrop di Bogor ini adalah 3 menit. Nah, di sini adalah toren untuk penyiraman, mohon maaf, ini pemupukan, toren yang berisi cairan pemupukan. Sementara yang ada di sebelah sini, di belakang itu adalah toren untuk pengairan atau penyiraman. Nah, kalaupun nanti kita bisa lihat di sini adalah isi dari pupuknya, ya. Kita akan lihat apakah nanti proses pemupukan sudah berhasil, ya. Dan toren ini diset selama sudah kita kalibrasi juga dengan durasi sesuai tanaman yang ditanam di sini adalah tomat 10 minggu, maka pengurangan volume itu akan sesuai dengan jumlah pemupukan atau jumlah durasi penanaman, yaitu 10 minggu, begitu. Nah, kita akan tunggu di 12:05, maka proses penyiraman akan berhenti dan dilanjutkan dengan proses pemupukan. Oke, di sini waktu sudah menunjukkan 12:04 menit 57 detik. Nah, dalam hitungan 5 menit ini, maka proses penyiraman sudah selesai dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses pemupukan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, indikator pemupukan sudah menyala dan lahan satu yang sedang dipupuk seperti itu. Nah, ini akan berlangsung sekitar 2 menit 50 detik, ya. Dan kita lihat ke dalam toren ini. Maka di sini bisa kita lihat volumenya berkurang. Jadi ini kita tunggu sampai proses pemupukan selesai, lalu akan dilanjut lagi dengan proses penyiraman, begitu. Oke,
Oke, di sini waktu sudah menunjukkan 12 lebih 7 menit di 40 detik. Di sekitar belasan detik lagi maka alat ini akan berhenti memupuk, maksud saya. Oke, di sini sudah berhenti. Kenapa lebih dari 12 lebih 8? Karena pada saat perpindahan penyiraman ke pemupukan itu ada waktu delay sekitar 5 detik untuk mempersiapkan sistem agar bisa mengalirkan dengan baik begitu ya. Nah, sekarang adalah proses penyiraman terakhir untuk mendorong sisa pupuk yang masih ada di pipa, dan setelah ini maka alat sudah berhasil melakukan pemupukan seperti itu. Kita di sini melihat sampel dari air yang telah dipompa dari alat, seperti kita lihat di sini. Nah, di sini ada gelas yang terisi oleh air. Nah, itu bisa kita lihat ada air yang jatuh begitu ya. Nah, itu adalah hasil dari pompaan alat yang tadi kita sudah perlihatkan. Nah, bisa kita lihat juga ada di sebelah sana. Tuh. Ya. Nah, jadi itu adalah sampel dari alat pompa tadi begitu ya. Dan ini akan dilakukan secara otomatis selama 10 minggu dan akan berakhir ketika tanaman sudah matang dan siap dipanen. Ya, mungkin dari kami cukup sekian terkait dengan alat yang menarik ini. Semoga dengan adanya alat ini bisa membantu para petani yang ada di Indonesia dalam mengoptimalkan proses pertaniannya dan juga perkebunannya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.